Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau menjagai, memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan pagi ini kami boleh bersekutu bersama, memuji muliakan nama-Mu, dan menikmati kasih kemurahan-Mu. Melalui pertolongan Roh Kudus, ajar-ajari kami mengerti firman yang akan kami baca, dan kami boleh menikmatinya, dan percaya bahwa itu akan dinyatakan bagi kehidupan kami yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kemarin saya diizinkan untuk pulang, dan malam hari saya baru ingat bahwa ada ibadah rumah tangga di WK kami. Jadi saya merekam acara dari Pak Pendeta Marudut itu di ruangan itu, tapi saya tidak bisa mengikutinya. Saya sudah minta maaf ke Pak Raffles melalui WA. Kiranya nanti rekamannya boleh kita share ya. Ketika kemarin saya mau menyelesaikan administrasi di Semanggi, itu lift di sana kalau naik semua, turun semua. Jadi agak lama nunggu liftnya. Nah, ada seorang bapak yang matanya berkaca-kaca dan bercerita kepada saya bahwa istrinya berapa waktu lalu sudah dioperasi dan sudah di kemo, sudah di radiasi, sudah oke. Tetapi tiba-tiba dia merasa tidak nyaman dan dibawa ke Semanggi, ternyata sudah menyebar kemana-mana penyakitnya. Di situ saya agak panik mendengar cerita itu. Lalu saya datang ke dokter jaga di nurse station. Ada 3 orang dokter di situ. Saya bilang, dok, kalau saya udah selesai nih radiasi, saya sudah selesai kemo, semua perawatan sudah selesai, perkiraan saya Oktober, terus nanti yang bikin jadwal saya untuk kontrol siapa? Saya bilang gitu, dokter siapa yang buat jadwalnya? Saya bilang karena saya panik dengar cerita si bapak. Terus dokter-dokter, nanti dokter Jeffrey yang akan buat jadwalnya. Oh baik deh, nanti besok Senin saya ketemu beliau, saya akan ingatkan lagi. Saya bilang jangan sampai seperti pasien di kamar sekian. Nah, tapi pasien tersebut memang awalnya tindakan dilakukan bukan di Semanggi, tapi di Bandung. Dan itu terbawa terus sampai ibadah rumah tangga. Nah, di ibadah rumah tangga temanya hampir sama dengan yang dibawakan oleh Pak Marudut mengenai doa Bapa Kami yang dibahas. Pendeta mengingatkan kita juga pada kemarin bahwa ketika kita menyapa Bapa Kami yang di sorga, apakah kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita untuk menyapa Bapa yang di sorga, karena posisi kita tuh jauh banget. Kita di bumi, dia di sorga. Itu juga membuat saya juga, kok aku meragukan kuasa dia gitu untuk menolong saya. Itu langsung memacu saya, bodoh banget saya terpuruk dengar cerita si bapak itu. Bapakku di sorga itu sanggup melakukan segala sesuatunya. Dan seminggu ini ada Pak Elvis dan kemarin Bu Feni juga mengingatkan bagaimana kita harus hidup. Saya memang ketika Bu Anita bilang Ibu Barita hari Sabtu, saya langsung buka Wahyu 21 dan Wahyu 22. Kiranya kita bersedia menyimak bersama, karena pada akhirnya kita akan ke sana. Seperti itu. Jadi tadi dalam doa saya sebelum istirahat semalam juga saya, bodoh banget sih. Kok saya meragukan Bapakku itu gitu loh, ketika
si bapak yang saya ketemu di lift, menunggu lift itu cerita seperti itu, kok saya agak goncang. Sementara perawat yang menangani saya selama seminggu ini semua selalu gini, semangat ya Bu, jangan sampai patah semangatnya. Seperti itu, kok saya bodoh ya, saya bilang, kenapa kita meragukan kuasanya gitu. Mari kita baca Wahyu 21 dan akan sampai ke Wahyu 22 ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Cantik sekali kan? Pernah nggak sih lihat pengantin yang nggak dandan? Kan nggak ya, pasti dandan maksimal. Gimana caranya? Namanya pengantin perempuan pasti berdandan maksimal dia pada harinya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, Tuhanlah, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ketika saya membaca kalimat ini pagi ini, saya bilang itu bodoh, saya kemarin meragukan gitu loh. Terus uh, karena dia akan tinggal bersama-sama dengan kita, apalagi yang kita ragukan gitu loh. Dan ia akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Indah sekali. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Apakah kita masih ragu? Saya bicara, apakah Barita masih ragu? Aduh, sayang sekali. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Saya mau jadi anaknya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Apakah kita mau masuk di kelompok Wahyu 21 ayat 8? Tentu tidak. Tuhan sudah mengajari kita, memberi firman, dan memberi contoh untuk kita melakukannya dalam perjalanan hidup kita, karena dia juga curahkan Roh Kudus untuk menolong kita. Yerusalem yang baru, saya lanjut ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu
pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku, ini akunya Yohanes ya, ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat juga 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, dan 12 ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya, dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen. Bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dan dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu umam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Indah sekali ya, Bapak Ibu. Nama-nama batu tadi belum semua saya tahu seperti apa batunya. Kebetulan, bukan kebetulan, saya diizinkan ikut dengan putri saya dan keluarganya yang tinggal di Yangon, Myanmar. Myanmar adalah salah satu penghasil bebatuan permata ini. Jadi sebagian pernah saya lihat bentuknya. Kalau yang prima saya nggak berani nanya harganya karena pusing deh dengar harga-harganya. Tapi memang cantik-cantik batu-batu permata itu. Jadi kalau kita ke toko nemenin tamu, saya bilang ke Ingrid, Ingrid inget di Wahyu, saya bilang Yerusalem baru itu akan penuh dengan batu-batu permata yang indah-indah. Itu kan karena baru sebagian yang saya pernah tahu, oh ini batu ini namanya ini di bahasa Indonesia dengan yang bahasa yang umum agak berbeda. Seperti zamrud, mereka emerald termasuk batu yang mahal ya, warnanya cantik sekali hijaunya. Dan aku, kita lanjut ya ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya.
Jadi tadi di ayat 20 di Wahyu 21 di awal kan dikatakan kemah itu turun, bait itu turun dan dia sendiri itu di dalamnya. Tuhan sendiri, apakah kita masih meragukan lagi untuk ikut dia? Dan Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Ulang ya tadi. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kiranya Barita Floriana juga ada di dalam kitab itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberangi sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Kita bisa menjadi bagian itu kalau Roh Kudus menolong kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Di ayat 8 tadi dikatakan, Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, itu bisa terhindar dari kita kalau kita mau menjadi mempelai wanitanya yang bercahaya. Kalau kita mau melakukan firman-Nya. Aku lanjut ya, kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berbahagialah yang melakukan firman Tuhan. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat
yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa, ini akunya Tuhan ya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mati, hendaklah ia dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Penutupnya, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Penutupnya indah sekali. Jadi saya kembali teringat kebodohan saya kemarin ketika mendengar si bapak yang nunggu bareng di depan lift itu. Bodoh sekali, saya mengkhawatirkan karena saya anaknya Bapakku di sorga dan Tuhan Yesus mengasihiku. Sejauh ini Tuhan tolong, kenapa saya jadi ganggu gara-gara dengar cerita itu orang. Jadi sering sekali dalam perjalanan hidup ini kita mengalami hal-hal yang membuat kita sebentar ragu, sebentar sebenarnya Tuhan ada nggak sih? Gitu. Sering sekali itu terjadi dalam perjalanan hidup saya karena tidak mudah menjalani hidup ini. Tetapi ketika saya duduk di kamar berdoa, lalu saya cari ayat, saya baca tidak melalui agenda atau
almanak atau saat teduh, saya buka Alkitab saja, saya baca, itu akan membuat saya malu gitu. Kenapa saya meragukan Dia eh, yang sudah menolong saya sejauh ini. Jadi, Bapak Ibu, hmm, berapa kali ya? Terakhir kemarin, seminggu kemarin saya sekamar dengan orang yang kanker paru, tapi udah nyebar kemana-mana. Ya, kemarin Ibu Anita masih ngingetin saya, pakai masker katanya gitu. Itu ada orang batuk-batuk. Dia batuk karena pita suaranya satu sudah menurut dia udah lumpuh gitu. Jadi sudah nggak sinkron. Dia kalau air liurnya aja bisa tersedak. Nah, itulah yang membuat dia batuk. Kemarin kami sama-sama boleh pulang. Dia bilang, Ibu, dia Katolik. Tiap pagi saya ikut dengar Ibu ibadah. Doakan saya. Saya bilang, kita saling mendoakan. Dan kita harus semangat karena uh, Tuhan pakai tangan-tangan dokter, Tuhan pakai tangan perawat, Tuhan pakai orang lab dan farmasi untuk menyediakan apa yang terbaik untuk pemulihan kesehatan setiap kita yang percaya kepadanya. Saya bilang, Tuhan sendiri yang sempurnakan. Karena itu yang saya kerjakan ketika hasil medical check up saya keluar, saya berdoa, Tuhan tunjukkan ya dokter yang akan merawat saya, dan saya percaya tindakan yang diberikannya adalah disempurnakan oleh Tuhan. Karena kan saya minta sama Tuhan dokternya, lalu perawatnya, dan semua di sana menyemangati kita untuk uh, pulih dan sehat kembali. Itu yang saya bersyukur sekali bahwa SOP di Siloam Semanggi, saya angkat topi untuk standarnya. Karena semua dari mulai turun dari mobil ketemu satpam di pintu, kita udah disapa dengan ramah gitu. Jadi saya bilang, wah hebat nih. Dan rata-rata teman sekamar saya, karena saya jatah asuransi saya 2 bed 1 room, baik itu Buddha ataupun Muslim, karena dengar kita doa pagi ya, mereka selalu ini, doain aku ya Pung, karena saya jadi opung tuh untuk mereka. Lalu yang Muslim sekarang udah sehat, saya bilang sehat, walaupun dia bilang udah nyebar Pung ke tulang, ke ini, ke itu, tapi dia udah bisa kerja gitu loh. Dan sudah dilakukan tindakan operasi juga untuk satu bagian yang sudah dikemo cukup lama, dari Februari. Nah, 2 minggu lalu dioperasi, dan kemarin dia datang mengunjungi saya. Kita saling mendoakan dengan cara kita masing-masing, dan saya percaya kalau kita boleh menjadi saksi Tuhan, saya percaya dia mengimani doaku gitu kepada Tuhan Yesus yang juga boleh menguatkan dia. Dan sahabat kita yang orang Bangka, yang tadinya sudah sempat nggak bisa jalan karena 2 bulan dia di tempat tidur terus, ketika sekamar dengan saya, dia itu yang mengeluarkan kalimat, Ibu ngapain di sini? Katanya, kan sehat. Dia mengatakan itu karena dia membandingkan ke dirinya. Di situ saya bilang, kita yang harus semangat. Kan Tuhan ada di dalam kita. Saya nggak tahu nih kalau dia Buddha. Tuhan ada di dalam kita. Tuhan juga nanti yang tolong kita. Saya bilang gitu. Dan dia selalu mau saya doakan. Jadi berapa kali kami sama-sama dirawat tapi beda kamar. Cuman 1 lantai. Jadi saya bisa kunjungi dia. Dan pertama kali saya lihat dia jalan terus bisa ke kamar mandi sendiri, di situ saya langsung, wah hebat Mi, kemajuan. Saya bilang itu, iya Pung, tapi aku makan mesti dipaksa karena harus habis makannya. Iya dong, saya bilang, kan kamu nggak mau kurus. Aku bilang gitu. Contohnya seperti itu. Nah, setiap kali saya mendoakan dia, mamanya atau tantenya atau keponakannya yang jaga,
selalu mau ikut bersama-sama berdoa. Dan Tuhan Yesus tolong dia. Dia bisa boleh pulang yang tadinya di rumah sakit terus, kakinya sampai mengecil dan nggak bisa dipakai buat jalan. Waktu fisioterapi datang ke kamar, dia alasannya demam lah, sakit. Lalu saya tegur dia, kamu fisioterapis tuh udah mau dateng bantuin kamu, nggak harus kamu yang turun, saya bilang gitu. Udah deh, orang kaki yang mau dilatih, mau demam, mau pusing, nggak ada pengaruh kali, saya bilang gitu. Gitu ya, Pung? Iya dong, saya bilang. Nah, itu permulaan-permulaan seperti itu saya bagikan ke teman-teman yang sekamar dengan saya. Tapi ada satu yang saya tidak sempat lama ya, jadi cuma 2 hari barangkali. Jadi saya komunikasinya dengan ibunya. Eh, dia sudah pergi. Waktu saya sapa, Bu, apa kabar? Mbak ini, Mbak Tuti. Aduh, dia bilang, ibunya bilang, Tuhan lebih sayang kepadanya, dia sudah dijemput. Oh, yang kuat ya, saya hanya bilang gitu ke ibunya. Rencana Tuhan yang terindah. Padahal dia Muslim, seperti itu. Lalu, 2 minggu lalu saya sekamar dengan anak gadis usia 30 tahun. Tapi setiap kali terbangun, dia kesakitan. Baru kembali dari Berlin, baru lulus kuliah. Terus setiap terbangun kesakitan dikasih morfin seperti itu. Terus saya namanya Indira. Saya bilang, Indira, kamu harus semangat. Tuhan sudah izinkan kamu sampai sekolah di Berlin loh. Saya bilang gitu. Itu nggak murah. Dan kamu kan mau dong berbagi ilmu yang kamu dapat di Berlin itu. Gitu. Terus dia hanya bisa manggut-manggut gitu. Lalu mereka tidak punya asuransi. Saya sampai gini, kemarin kuliah di Berlin bukannya harus ada asuransi, kenapa di stop gitu, sangat disayangkan. Nah, dia tidak ada asuransi, lalu rembukan dengan dokter mungkin ya, karena dokternya bukan dokter yang sama dengan saya, jadi saya nggak bisa ngobrol. Dia duluan pulang, jadi akan kunjungan lagi, akan dirawat lagi mungkin awal bulan Agustus, akan ada tindakan mungkin, saya nggak tahu, tapi saya tetap bawa dalam doa Nona Indira ini. Lalu sudah dia, saya dipertemukan dengan seorang ibu usianya kalau nggak salah sama dengan saya usianya. Tapi si ibu ini udah nggak bisa bicara. Jadi September lalu dia baru ketahuan gitu ada sesuatu. Lalu Desember dioperasi. Oh, di sini di rahangnya ada benjolan. Saya juga bingung itu dokter, tapi bukan di Semanggi. Kan kalau di Siloam Semanggi semua diperiksa dengan seksama ya. Ini dia operasi, waktu dibuka yang benjolan itu hanya sepertiga bagian. 2/3-nya nggak kelihatan. Ditanya ke anaknya, kalau diangkat semua, ibu tidak bisa lagi makan dari mulut. Jadi harus pakai sonde. Diterangin gitu ke anaknya membayangkannya sedih kali ya. Jadi, aduh, jangan deh gitu. Jadi akhirnya yang diangkat hanya yang kelihatan aja, dan si ibu bisa makan normal, masih bisa bicara, tetapi sebulan terakhir sudah nggak bisa bicara, dan ternyata penyakitnya udah menyebar. Ibu inilah di sebelah saya, bagaimana saya tidak bersyukur dengan keadaan saya gitu. Jadi saya mendoakan si ibu. Saya pulang minggu lalu, terus saya japri dia waktu saya Senin kemarin mau masuk rumah sakit. Saya japri putrinya. Apa kabar Mama? Hasil PET scan-nya bagaimana? Karena saya tahu hari Sabtu lalu dia PET scan. Harusnya jadwalnya. Saya masih ingetin anaknya untuk bawain jaket, bawain shawl, karena AC di ruangan PET scan itu dingin banget.
dan kita akan kurang lebih 1 jam lebih di ruangan itu. Saya terangin ke anaknya. Baru anaknya cerita, mama nggak sempet di PET scan karena muntah darah. Jadi saya tanya gitu, di ICU sekarang. Nah kemarin saya ingetin, karena dokter kemonya sama, dokter Jeffrey. Saya ingetin dokter Jeffrey, dokter udah lihat belum Ibu Ros? Saya bilang di ICU loh sekarang, saya kan gitu. Lalu dia baru mengunjungi. Nah, diterangkan sama dokter Jeffrey ke putrinya bahwa kalau dioperasi yang di batang otak agak repot, bisa aja di meja operasi dia pergi. Ada 3 alternatif dikasih, dan yang terakhir adalah ya udah biar begitu, biar Tuhan yang menyelesaikan. Kira-kira gitu intinya. Si putrinya jelasin ke saya. Bagaimana saya mau bicara kepada putri satu-satunya ini ketika ibunya kondisinya seperti itu. Saya hanya bisa bilang, kita harus percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kehidupan. Kamu harus sabar ya. Saya hanya bisa menyampaikan itu. Untuk mengunjunginya juga saya nggak tega. Karena aku juga hanya punya 1 putri dan itu juga jauh. Dia hanya bisa video call ke mamanya tiap kali. Mama baik-baik aja atau enggak. Seperti itu. Jadi saya bisa bayangkan Mbak Ina ini putri dari Ibu Ros, bagaimana dia sebetulnya nggak ada deh yang siap ya menghadapi perpisahan seperti itu. Tapi saya bilang kita berdoa ya, Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kehidupan yang diciptakannya. Saya sampaikan seperti itu. Dan bersyukur kembali lagi kami boleh melalui perawatan di Semanggi karena SOP-nya bagus banget di sana. Aku kok jadi promosi Siloam Semanggi, tapi itu yang saya nikmati ya dalam perawatan kecantikan saya. Saya tidak bilang saya perawatan sakit seperti itu. Dan ini boleh saya bagikan ke kakak-kakak sepupuku dan mereka bisa lihat, kamu tuh kok kalau nggak lagi perawatan pasti di gereja ada, di kumpulan ada. Ya iyalah Kak, aku bilang gitu. Tuhan udah tolong saya sejauh ini, masa saya ketinggalan kalau ada ibadah yang nggak mau. Jadi ada ayat Matius 7 ayat berapa ya mengenai Marta dan Maria. Kemarin ini ada pembahasan juga mengenai Marta dan Maria. Ini hubungan dengan ibadah ya. Siapa Marta, siapa Maria, Bapak Ibu yang pendeta pasti tahu. Tapi saya jadi baca lagi karena penjelasannya mengambang pada waktu itu. Lalu waktu salam pendeta saya bilang gini, mesti dijelasin bener dong tuh. Saya bilang kan ada Matius 7 ya kalau nggak salah ya, Marta dan Maria. Bentar ya, aku lihat dulu. Bukan, mana sih? Dua macam dasar. Ayatnya di mana ya? Matius 12 Kak Pak Raffles? Dibantu Pak Raffles. Marudut. Sebentar Bu. Yohanes 11 kalau Marta Maria. Yohanes 11 Bu Arita. Yohanes 11. Tentang Marta Ya. Maria. Ayat berapa Pak Raffles? Ayat 19-20. 19-20. Di kitab Lukas ya. Lukas juga. Lukas 10 ayat 38 atau Yohanes 11 dan 12.
Coba Yohanes. Aduh, saya kemarin juga gitu, agak waduh ini gimana sih? Yohanes 11 samping mencuci bisa terdengar. Astagfirullahaladzim. Ayat awal yang tinggal di rumah ini. Bagaimana? Masih Jamita ini. Di mute Pak Samar tuh. Mau saya baca, Bu? silakan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedang sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masjullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu, kata Yesus. Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkanlah ia pergi. Terima kasih Bu Tina. Sebetulnya tadi saya mau bawanya ke sini, ke Maria dan Marta yang menyambut Tuhan Yesus di rumahnya, di mana Marta sibuk meladeni, tapi Maria memilih tempat yang terindah, yaitu mendengarkan Tuhan Yesus. Hal ini menjadi pertanyaan. Apakah kita menjadi Marta? Apakah kita menjadi Maria? Itu pada waktu firman ini diangkat, pendeta yang menjelaskan agak ngambang gitu, bahwa dijelaskannya tuh sama-sama penting, Marta dan Maria. Lalu ketika saya menyalam pendeta ini, saya bilang kayaknya Amang mesti jelaskan lagi deh ayat itu. Jadi kemarin pembacaannya adalah dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Di ayat 42 dikatakan demikian, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Karena Maria duduk kan mendengarkan Tuhan Yesus, sedangkan Marta sibuk. Lalu di rumah saya baca lagi. Dan barusan Ibu
Tina baca ayat dari kitab Yohanes ya Bu. Bagaimana Marta yang mengundang Tuhan Yesus sebenarnya di awal yang menjelaskan bahwa Lazarus sudah 4 hari dikubur. Jadi kita belajar sama-sama. Penjelasan pendeta pada waktu yang lalu yang saya dengar itu kayaknya ngambang. Sebetulnya Marta juga sudah melakukan pekerjaannya, tetapi dari sini kita belajar bahwa dahulukanlah Tuhan selalu di dalam setiap rencana kita, pekerjaan kita, apapun yang kita harapkan atau kita lakukan, dahulukan Dia. Ini yang dibilang di ayat 42 yang barusan saya, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita boleh menikmati firman Tuhan di ibadah pagi dari Senin sampai Sabtu. Dan hari Minggu kita juga boleh dikenyangkan di gereja kita masing-masing. Dan itu tidak akan bisa diambil dari kita ketika firman Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Apapun perjalanan hidup yang bergelombang ini kita hadapi, apapun itu, kalau bersama Dia yang punya rencana damai sejahtera itu, pasti dapat kita lalui bersama Dia. Tadi puji-pujian dari awal itu yang diputar oleh para Paraphrase, bahwa bersama Dia semua akan jadi baik-baik saja. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau bukakan Wahyu 21-22, begitu banyak perlambang-perlambang yang boleh Tuhan jelaskan perlahan bagi setiap kami. Biarlah kami boleh mengerti Tuhan bahwa rencana-Mu indah sekali, seperti Yerusalem yang baru yang indah itu. Izinkan kami masuk ke sana dan Engkau tinggal bersama kami. Jaraknya sangat jauh Tuhan, kami di bumi, Engkau di sorga. Tetapi Engkau sudah menjembatani kami dengan hadirnya Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Sedetik pun tidak pernah kami ditinggalkan. Ketika kami berencana untuk ikut ibadah, untuk ikut mendengarkan firman, biarlah kami seperti Maria mendahulukan itu dari pekerjaan-pekerjaan beberes ini itu. Biar kami boleh sungguh-sungguh mengerjakan seperti yang Maria pilih. Dia mau mendengarkan Engkau Tuhan. Biar kami mendahulukan waktu kami untuk bersama Engkau, dan selebihnya Tuhan yang memampukan kami menjalani sisa hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami percaya Tuhan, kasih kemurahan-Mu boleh Engkau limpahkan kepada setiap kami, dan setiap kami boleh membagikannya lagi kepada sahabat-sahabat kami. Biarlah Tuhan tolong kami, seperti yang Engkau rindukan, kami boleh membawa berita, kabar baik ke sahabat-sahabat kami, ke teman-teman kami, agar mereka juga boleh menikmati keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Makasih Bu Barita untuk firman